Saya tunggu di kilas pagi. Misteri Brandon Swanson hilang di tengah malam, suara aneh jadi petunjuk terakhir. Tak lama setelah tengah malam pada tanggal 14 Mei 2008, Brandon Swanson lahir 30 Januari 1989 dari Marshall, Minnesota, Amerika Serikat. Menabrakkan mobilnya ke dalam selokan dalam perjalanan pulang setelah merayakan akhir semester musim semi dengan sesama mahasiswa dari kampus Canby di Minnesota West Community and Technical College tanpa cedera. Ia keluar dan menelpon orang tuanya di ponselnya. Tidak yakin dengan lokasi pastinya. Ia memberitahu mereka bahwa entah kenapa ia yakin ia berada di dekat kota Lynn. Dan kedua orang tuanya pergi untuk menjemputnya. Namun mereka tidak dapat menemukannya. Swanson tetap berbicara di telepon dengan mereka sampai ia terdiam 47 menit kemudian setelah berseru, "Oh, sial." Sejak saat itu ia tidak terlihat atau terdengar kabarnya lagi. Berasal dari Marshall, Lyon County di barat daya Minnesota, Swanson lulus dari Marshall High School pada tahun 2007 untuk kemudian memilih untuk mempelajari turbin angin selama 1 tahun di kampus Minnesota West Community and Technical College di Canby. Kelas-kelas di Minnesota Barat berakhir untuk tahun ajaran tersebut pada tanggal 13 Mei 2008. Swanson tinggal di Canby pada malam hari untuk merayakan bersama teman-temannya. Di 2 pesta yang berbeda ia terlihat untuk dia meminum alkohol, tetapi kata teman-temannya sih itu tidak cukup untuk membuatnya mabuk. Swanson meninggalkan Canby untuk menempuh perjalanan pulang sejauh 48 km sebelum tengah malam. Tepat sebelum pukul 2 pagi, ia menelpon orang tuanya melalui telepon seluler, memberitahu mereka bahwa ia telah menabrakkan Chevrolet Lumina-nya keluar jalan dan masuk ke dalam selokan sehingga ia tidak dapat mengeluarkan mobil tersebut. Ia tidak terlihat terluka dan meminta orang tuanya untuk datang ke tempatnya dan menjemputnya. Annette dan Brian Swanson selaku orang tua mereka masuk ke truk pick-up dan melaju ke tempat yang mereka kira di mana Brandon berada. Tetap menghubunginya meskipun sesekali teleponnya terputus. Brandon bilang bahwa ia masih menyalakan lampu mobil. Kedua orang tuanya pun juga melakukan hal yang sama agar sama-sama mengetahui apabila sudah mendekat ke lokasi. Ya maklum aja, tempat Brandon kecelakaan gak seramai di kota. Bahkan berdasarkan sumber informasi lain, saat itu Brandon sempat melihat mobil orang tuanya melintas. Dia mengaku keluar mobil, mengejar bahkan mendekati tapi gak ada respon apapun dari mereka. Brandon akhirnya nyerah. Dia memberitahu ayahnya untuk menuju ke parkiran bar setempat dan menunggunya di sana. Brian mulai mengemudi ke sana sambil berbicara dengan putranya. Tak lama setelah pukul 2.30, 47 menit setelah panggilan telepon, Brandon tiba-tiba menyela pembicaraan di telepon dan berkata, "Oh, sial." Ia terdiam selama sisa panggilan telepon hingga orang tuanya menutup telepon dan mencoba menelponnya kembali beberapa kali. Brandon tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya sejak saat itu. Pada pukul 6.30 pagi, orang tuanya melaporkan Brandon hilang ke polisi Lynn. Awalnya mereka diberitahu kayak ya hal yang wajar bagi pemuda seusia itu untuk keluar sepanjang malam setelah hari terakhir kuliahnya berakhir. Annette Swanson secara khusus mengingat bahwa salah satu petugas mengatakan bahwa Brandon berhak untuk hilang.
Namun kedua orang tua Brandon bersikeras supaya polisi mencarinya sekarang dengan memberitahu kronologisnya. Akhirnya polisi Lynn luluh juga dan mulai melakukan pencarian. Tetapi tetap aja nggak ada jejak Brandon di kota tersebut maupun di luar kota. Mereka minta bantuan kantor Sheriff Leon, County John Dale untuk lebih memfokus pencarian. Kantor Sheriff memperoleh rekaman telepon seluler Brandon yang mengungkapkan bahwa Brandon telah menelpon dari sekitar Taunton di sepanjang State Highway 68 rute utama ke Candy di barat Laut Marshall sekitar 40 km dari Lynn. Saat mencari di area itu, Deputi menemukan mobil Brandon yang ditinggalkan di selokan di jalan kerikil di sepanjang batas Lincoln County sekitar 1 kilometer lebih di utara Highway 68 yang juga melibatkan kantor sheriff daerah itu, Jack Fizeki. Dalam penyelidikan, dia mengatakan kepada media bahwa mobil Chevrolet Luminaya telah tersangkut di atas tanjakan di tepi jalan, tapi tidak cukup serius untuk merusak mobilnya, tapi cukup untuk mencegah roda menyentuh tanah. Tidak ada hal lain yang ditemukan salah pada mobil itu. Dan karena rumput dan kerikil di area sekitarnya tidak ada jejak, dan dengan demikian tidak ada cara untuk mengetahui ke arah mana Brandon mungkin berjalan. Panggilan telepon seluler telah diarahkan melalui sebuah menara di persimpangan County Route 3 dan 10 dekat Minneota, kota lain di sepanjang Highway 68 pada tanggal 15 Mei. Panggilan tersebut telah dipastikan berasal dari dalam jarak 8 km dari menara. Para pencari memusatkan upaya mereka di sana karena bagian dari lingkaran itu mencakup Yellow Madison County di utara. Pihak berwenang dari yurisdiksi itu juga ikut ambil bagian dan mencatat bahwa dari daerah tersebut, lampu merah di atas lift gandum Taunton dapat terlihat. Dia mulai berpikir bahwa mungkin lampu merah yang dilihat Brandon telah membuatnya percaya bahwa Lynn berada dalam jarak perjalanan kaki. Pencarian di darat dilengkapi dengan penerbangan oleh tim udara. Anjing pelacak juga didatangkan dari Twin Cities, sebuah tim anjing pelacak dari Codington County, South Dakota, menemukan jejak aroma sepanjang 4,8 km yang sebagian besar mengikuti jalan ladang ke arah barat-barat laut ke sebuah pertanian terbengkalai. Kemudian, sepanjang sungai Yellow Madison ke suatu titik di mana jejak itu tampak memasuki sungai, Brandon menyebutkan melewati pagar dan mendengar suara air di dekatnya. Itu yang diingat ayahnya ketika si Brandon sedang menelpon. Atas teori tersebut, mulai muncul spekulasi bahwa mungkin aja Brandon tenggelam. Perahu dari Departemen Sumber Daya Alam Negara Bagian dikerahkan di sepanjang sungai. Di beberapa daerah di Lincoln County, kedalaman air mencapai 10 kaki atau 3 meter. Pada pagi hari saat si Brandon menghilang, kata Dale. Para deputi juga berjalan di tepi sungai. Kuda dan kendaraan segala medan dikerahkan di daerah sekitarnya. Namun, Dale mengesampingkan kemungkinan pencarian darat yang lebih terorganisir dan ekstensif. Setelah pencarian awal tidak menemukan tanda Swenson, sebagian besar upaya dihentikan. Sheriff Fizeki terus berjalan sejauh 3,2 km di Yellow Madison di daerah itu setiap hari selama 30 hari. Keluarga Swenson juga membiarkan lampu teras mereka menyala sepanjang malam sebagai simbol harapan Brandon akan ditemukan dan akhirnya kembali. Pencarian dilanjutkan. Pada akhir musim gugur, anjing-anjing dalam pencarian itu terus mengikuti aroma sisa-sisa manusia ke daerah barat laut Porter yang belum pernah dicari sebelumnya. Upaya pencarian kembali dilakukan pada musim semi. Siklus yang terus berlanjut dan berulang sampai tahun 2011. Pada saat itu 320 km persegi telah digeledah. Namun, pada tahun 2010, Biro Penangkapan Kriminal Minnesota mengambil alih sebagai lembaga utama dalam kasus tersebut. Lembaga tersebut membuat saluran informasi. Pada tahun 2015, 90 petunjuk telah dilaporkan melalui saluran tersebut. Pada saat itu,
Ketika pencarian resmi dilanjutkan, area yang menjadi perhatian telah bergerak ke arah Mud Creek, anak sungai Yellow Medicine di utara dan barat Laut Portland. Sementara, jejak yang diikuti oleh salah satu anjing itu menuju ke Yellow Medicine. Dan meskipun kata-kata terakhir yang diketahui dari putranya, Annette Swenson tidak berpikir bahwa putranya tenggelam di sana. Setelah mengikuti aroma tersebut ke air, anjing itu terus menyeberangi sisi lain. Dan sepanjang tepi sungai itu, ke jalan kerikil lainnya di mana ia terus ke utara menuju batas Yellow Medicine County dan berakhir. Gak ada yang menunjukkan bahwa ia ada sungai, katanya kepada CNN. Brian Swenson juga mengingat bahwa ya terlepas dari alkohol yang dikonsumsi oleh putranya, ia gak kelihatan bingung selama melakukan telepon. Hingga saat ini tidak ada bukti fisik terkait Brandon Swenson yang ditemukan, termasuk telepon seluler, kunci mobil, ataupun pakaiannya. Dan yang ditinggalkan orang tuanya hanyalah kenangan dan panggilan telepon terakhir yang mengerikan itu. Sejumlah spekulasi pun bermunculan dari adanya dunia atau dimensi lain yang membuat dia terjebak, hingga skenario yang sengaja dibuat oleh Brandon sendiri untuk mengganti identitasnya. Namun ya, sejumlah spekulasi ini tidak ada yang terbukti kebenarannya. Begitulah kisah misteri hilangnya Brandon Swenson yang belum menemukan titik terang hingga tahun 2024 ini. Sampai kita bertemu lagi dalam petualangan baru di dunia mitos.